Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita mulai kembali kajian Fathul Mu'in dengan Syekh Zainuddin Al-Maghribi rahimahullah taala. Masih pada pembahasan babul bai' ya, jual beli. Dan pembahasan terakhir kita membahas tentang em, yaitu akad-akad yang haram ya, akad jual beli yang haram, baik haram tapi sah akad jual belinya atau haram dan batal. Ya. Perbedaannya adalah kalau haram sah berarti sudah berpindah kepemilikan, tapi kalau haram dan batal berarti haram dan sekaligus bendanya tidak berpindah kepemilikan. Ya. Sama kemarin nikah poligami, poligami, nikah siri ya, nikah siri halal ha, sah tapi haram ya, menurut fatwa, menurut pernyataan ketua MUI. Ya. Nah, itu banyak perdebatan ya. Kita poinnya bukan situ sebenarnya. Ya. Tapi poinnya adalah di eh, masyarakat pada membuat apa mencernanya agak rancu gitu ya. Sah tapi haram ya. Dua hal ini memang dua hukum yang berbeda ya. Sah itu adalah hukum sebab akibat ya. Sedangkan haram itu adalah hukum taklifi ya. Jadi hukum itu dalam pembahasan usul fikih itu ada dua ya. Hukum taklifi, hukum pembebanan ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Dan ada hukum wadai, ada sebab, ada syarat, ada penghalang, kemudian ada sah, ada batal. Nah, sah itu hukum wadai, sedangkan haram itu hukum taklifi. Nah, makanya dalam satu akad, akadnya haram, tapi sah gitu. Karena ini dua dua perspektif hukum yang berbeda. Tadi kalau hukum taklifinya, hukum pembebanan ini haram, dia melakukan itu dapat dosa. Tapi sebab akibatnya karena dia melakukan suatu akad ini, akibatnya apa? Berpindah kepemilikan gitu. Baik, nah, selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas juga di sini, yaitu akad-akad yang dia haram juga, tapi sah, ya, haram, ya, secara perbuatannya, tapi sahih secara konsekuensi akadnya, ya. Jadi kalau orang melakukan ini, dia berdosa, tapi karena akadnya dianggap sah, maka berpindahlah kepemilikan. Ya, dia haram sah, gitu. Ya, jadi nggak setiap yang haram itu batal akadnya. Tapi kalau batal akadnya sudah pasti haram. Ya. Baik, kemudian kita langsung masuk saja ke pembahasan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa haruma ihtikaru qutin katamrin wa zabibin wa kulli mujzi'in fil fitrah wa huwa imsaku mashtarahu fi waqtil wala'i larrukhasi larrukhsi afwan fi waqtil wala'i la rukhsi. Dan haram ihtikar, ihtikar atau menimbun,
memonopoli menimbun, ya. Menimbun apa? Menimbun ut, makanan pokok. Katamrin seperti kurma, wazabibin, dan kismis. Wa kulli mujzi'in fil fitrah, dan setiap yang sah dibayarkan ketika zakat fitrah, yaitu makanan-makanan pokok. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i, ya. Yaitu yang haram adalah memonopoli atau menimbun makanan pokok, ya. Nah, berarti konsekuensi pemahaman kebalikannya apa? Selain makanan pokok berarti boleh untuk dimonopoli atau boleh untuk ditimbun, gitu, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi, ya, bahwa ini kan pendapat mazhab Syafi'i, tapi kalau sekiranya memang nanti dia menimbulkan madarat yang lain di komoditas lain, nah, bagaimana hukumnya, gitu, ya. Baik, kemudian wahwa imsaku. Nah, apa itu ihtikar? Apa itu eh, monopoli ini? Atau apa itu ihtikar? Wahwa imsaku, yaitu suatu bentuk menahan mashtarahu, apa yang dia beli, fi waqtil ghala, eh, ketika harga komoditas yang dia beli itu sedang mahal, ya, sedang mahal. Misalkan dia beli beras bertonton dan dia beli ketika waktu mahal. Bukan beli ketika waktu mahal, afwan. Dia menimbun ketika waktu sedang mahal, ya. Jadi fi waktil ghala ini muta'aliknya bi imsak, ya. Jadi dia menimbun komoditas makanan pokok yang dia beli. Kapan dia timbun? Fi waktil ghala, ketika harga sedang mahal. Ya, ini kan hukum ini, ya, permintaan dan penawaran, ya, dalam ekonomi, supply and demand, kan. Kalau misalkan permintaan itu sedang banyak, ya, maka harga akan naik. Nah, tapi kan kita tahu, ya, dalam pelajaran ekonomi itu ada pasar sempurna, kan, gitu, ya. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, ya, itu ketika tidak terjadi apa? Distorsi atau manipulasi permintaan ataupun manipulasi penawaran. Nah, ihtikar ini kan salah satu bentuk eh, manipulasi permintaan, yang harusnya, ya, harga itu kan dia, kalau bahasa orang baratnya itu invisible hand, gitu kan, terbentuk dengan sendirinya, ya. Ada tangan yang menggerakkan supaya harga itu terbentuk, ya, akibat permintaan dengan penawaran. Kalau kita, ya, tentu ini sudah hukum Allah, gitu kan. Innallaha huwal musa'ir, bahwa Allah lah yang menentukan harga. Artinya sudah sunatullah itu berjalan sehingga terbentuklah suatu harga, kan, gitu. Itu ketika permintaan dan penawaran itu berjalan secara alami, ya. Nah, tapi ketika ada suatu tindakan manipulasi, manipulasi permintaan, nah, disinilah apa namanya, yang dilarang. Salah satunya adalah memonopoli, ya. Ketika itu ditimbun, ya, dan masyarakat sedang butuh, harga naik, dan ditimbun, harga makin naik. Padahal masyarakat sedang butuh. Imsaku mashtarahu fi waqtil ghala. Ya, menimbun makanan pokok tadi yang telah dibelinya itu fi waqtil ghala, ketika, ya, dia menimbun ketika apa? Ketika waktu sedang naik harganya. La rukhsi, bukan menimbun ketika harga sedang normal, ya. Bukan menimbun ketika harga sedang normal, ya. Tujuan menimbun ini untuk apa? Untuk apa? Nah, ini tujuannya. Yang dilarang
kalau menimbun tapi untuk kebutuhan dia, misalkan kebutuhan dia memang banyak gitu kan. Dia menimbun makanan pokok karena memang kebutuhannya banyak untuk ya untuk menyelamatkan misalkan daerah dia gitu kan. Memang itu untuk kebutuhan gitu, bukan untuk eh, memanipulasi permintaan sehingga harga terbentuk secara tidak alami, bukan seperti itu tujuannya. Nah, makanya di sini dikasih batasan liyabi'ahu bi aktsara inda ishtidadi hajati ahli mahallihi aw ghairihim ilaihi. Ya, untuk menjual komoditas tersebut bi aktsara dengan harga yang lebih tinggi, ya. Inda ishtidadi hajati ahli mahallihi ketika eh, penduduk tersebut ya di daerah tersebut itu sangat-sangat membutuhkan, ya, sedang sedang sangat membutuhkan au ghairihim ilaihi, atau yang lainnya gitu, bukan hanya penduduk tersitu tapi juga yang lainnya sedang membutuhkan itu, ya. Ya, nah ini yang biasanya yang dimainkan itu, yang memainkan ini kan kalau makanan pokok ya, kalau makanan pokok biasanya yang memainkan itu kan eh, tengkulak ya, beras itu. Petani terkadang tidak menerima manfaatnya ketika beras sedang tinggi, bahkan cenderung dirugikan kadang gitu ya. Tengkulak tuh yang biasa main di situ, harga dimainkan sama mereka, akhirnya terjadilah kenaikan harga yang sangat masif ya. Makanya kalau alhamdulillah undang-undang kita mengatur itu ya. Nanti bisa dirujuklah ke undang-undang bagi pelaku yang melakukan monopoli ya. Yang ini sangat berdampak ke masyarakat ya, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu kan. Yang ini sangat-sangat terasa dampaknya. Tapi kalau yang menengah ke atas gitu, ya itu mungkin nggak terlalu merasakan, nggak terlalu berdampak. Nah, yang menengah ke bawah ini yang sangat-sangat berdampak ya. Kalau kebutuhan pokoknya ini dia terlalu besar ya, harganya. Ada juga larangan Rasulullah, ya ini masih berkaitan juga walaupun mungkin agak sedikit beda ya, yaitu la yabi hadirun libadin. Jadi janganlah kalian menjual. Jadi ada prakteknya itu kalau zaman dulu itu ada orang jauh ya. Orang jauh mau menjual barang dagangannya ke suatu tempat. Ke suatu tempat dan dia belum tahu bagaimana harga pasar di sana. Kemudian dibelilah langsung sama dicegat tuh di pintu gerbang kota, dicegat habis itu dibeli semuanya, diborong semuanya. Diborong semuanya. Nah, ini larangan juga haram melakukan seperti ini. Karena kenapa? Karena pedagang aslinya ini yang jauh yang dari Badin ya, dari tempat jauh ya, dari kampung, dia bisa jadi memberikan harga yang murah ketika ketika di pasar, tapi sudah di drop duluan sama orang ya. Kemudian pas dijual di pasar apa harganya melambung tinggi gitu kan, dimainkan harganya. Ini salah satu juga larangan dari Rasulullah SAW ya. Atau talaki rukban ya, praktek talaki rukban juga sama mirip seperti ini. Jadi transaksinya itu terjadi di pinggiran kota, bukan di pusat, di pasar gitu kan. Nah, ini kan tujuannya adalah supaya sebenarnya larangan-larangan ini supaya pedagang itu bersaing secara sempurna kan gitu di pasar gitu. Dan harga itu terbentuk secara alami, bukan terbentuk oleh desain gitu kan. Walaupun boleh kita menentukan harga, tapi harga itu biarlah itu berbentuk secara alami gitu kan, berdasarkan penawaran dan juga permintaan. Orang yang bisa memberikan penawaran yang lebih rendah, nah itu kan pasti akan diminati oleh
pembeli kan gitu. Tapi ketika sudah dimonopoli, sudah didesain oleh segelintir orang sehingga terbentuk suatu harga yang melambung tinggi, nah ini yang tidak dikehendaki. Ya, baik. Wa illam yashtarihi biqasdi dzalik. Walaupun ketika dia pertama kali membeli itu, dia tidak ada maksud tujuan untuk menimbun. Uh, Menimbun untuk dijual lebih eh, mahal gitu. Dia tidak ada tujuan tersebut ketika dia pertama kali membeli. Ya. Tapi prakteknya adalah ketika dia timbun dan waktu itu sedang naik harganya, nah itu yang tidak boleh. Karena kan kenaikan harga ini berarti apa? Banyaknya, salah satu penyebabnya adalah banyaknya permintaan kan gitu. Nah, alhamdulillah sih kalau di Indonesia kan ada beberapa kebijakan pemerintah ya yang ditempuh gitu kan dengan menetapkan harga eceran tertinggi gitu. Atau misalkan dengan memberikan subsidi pemerintah membeli eh, barang di masyarakat ya dengan harga tinggi ya kemudian dijual kembali dengan harga murah kan itu kan salah satu bentuk subsidi dari pemerintah ya. Tapi bagi orang yang melakukan itu dan tahu ya dan memang ada niat busuknya di situ nah ini yang sangat-sangat berdosa ya. Makanya dikatakan di dalam hadis layah tafiru illa khoti. Tidaklah orang yang melakukan ihtikar monopoli ya kecuali dia orang yang khoti salah ya dia orang yang salah. Kemudian juga disebutkan di dalam eh, hadis yang lain, walaupun dihukumi dhaif ya, al-jalibu marzuq, orang yang eh, apa namanya membawa ya, itu akan diberi rezeki. Nah, wal muhtaqiru mal'un dan orang yang memonopoli itu akan dilaknat. Dan banyak hadis yang lainnya ya. Man ihtaqara ta'aman arba'ina yawman faqad bari'a min Allah wa bari Allahu minh. Ini hadisnya hmm, dihukumi dhaif ya, tapi kita bisa mengambil makna dari sini bahwa memang eh, sangat tercela orang yang melakukan perbuatan tersebut. Barang siapa yang memonopoli suatu makanan 40 hari ya, selama 40 hari faqad bari Allahu minh. Maka dia telah berlepas diri Allah wa bari Allahu minh dan Allah telah berlepas diri darinya. Ya. Memang sangat dan sangat kita rasakan ya. Ya. Dampaknya sangat besar. Nah, kalau tujuannya itu untuk dirinya sendiri dia menimbun tapi buat kebutuhan dirinya sendiri la yumsikuh li nafsihi untuk kebutuhan diri sendiri au iyalihi atau kebutuhan keluarganya au liyabi'ahu bisamanin mithlihi atau dia menjualnya tapi dengan harga yang normal ya. Nah, ini tidak mengapa gitu ya. Tidak haram. Wala imsaku ghallati ardihi dan tidak pun juga menimbun apa hasil keuntungan dari tanahnya. Artinya kalau dia bertindak sebagai petani, dia menimbun dia tidak apa-apa gitu karena kan dia memang petani bukan tengkulak ya. Tapi kalau dia tengkulak, dia membeli itu ya, kemudian membeli untuk menjual tapi dia timbun dulu. Nah, ini yang salah gitu. Tapi kalau dia sebagai petani, dia timbun dulu ya, ya entahlah motifnya apa gitu ya. Tapi kebanyakan kan kan nggak mungkin juga dia timbun agak lama pasti dia juga butuh gitu kan apalagi dia sudah lama gitu menanamnya kan dia butuh modal lagi untuk memutar itu.
Baik, nah apakah cuma makanan pokok saja ya yang dilarang untuk dimonopoli? Ya. Wal haqal Ghazali bil qut kullama yu'inu alaihi. Dan Imam Al-Ghazali mengilhak atau mengkiaskan, menyamaratakan dengan makanan pokok itu apa? Kullama yu'inu alaihi, setiap apa-apa yang menjadi pembantu dari makanan pokok itu apa? Eh, lauk pauk gitu ya, lauk pauk. Kalahmi seperti daging gitu kan, seperti daging. Kullama yu'inu alaihi. Jadi setiap apa-apa yang dapat membantu makanan pokok gitu. Seperti lauk pauk ya, seperti lauk lauk pauk. Au yasuddu masad dalqut, kalau misalkan di keterangan di Ilanatu Tolibin, au yasuddu masad dalqut fi ba'dil ahyan, atau yang menjadi pengganti dari makanan pokok dalam beberapa rentang waktu seperti buah-buahan ya. Kalau kita lihat dari ilatnya di sini kan, eh, makanan pokok ya, memang karena masyarakat sangat membutuhkan itu ya, sangat membutuhkan itu sehingga maka sangat sangat sangatlah tercela orang yang menimbun itu untuk menaikkan harga, untuk memanipulasi harga gitu ya. Kemarin ada minyak ya, belum lama ini minyak, beras gitu. Nah itu sama, minyak juga kan yu'in ala alal kut gitu kan. Dia juga sama, membantu untuk makanan pokok kan. Kalau zaman COVID dulu ya masker misalkan. Tapi ya walaupun di sini tidak termasuk mungkin ya menurut pandangan Madhab Syafi'i, tapi ini kan senada sebenarnya. Masker pada waktu itu juga sama, sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian diihtikar, dimonopoli, dan harganya melambung tinggi. Ya, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan itu gitu kan. Ya. Baik, wasarraha al-qadi bil karahati fi thawbi. Dan Al-Qadi Hussein menyatakan apa? Makruh ihtikar atau memonopoli di komoditas apa? Pakaian, pakaian menurut Al-Qadi ya. Tapi kalau sampai terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan ya, dan masyarakat sangat membutuhkan itu ya, masyarakat sangat membutuhkan itu, nah ini mungkin hukumnya bisa jadi berbeda ya, hukumnya bisa jadi berbeda. Kalau sekarang kan baju yang sangat murah ada, baju yang sangat mahal ada gitu ya. Tapi kalau seandainya memang ada baju yang memang di situ masyarakat sangat-sangat membutuhkan, tapi tidak ada yang menjualnya kecuali dengan harga yang sangat mahal karena akibat dimonopoli, ini yang tidak diperbolehkan ya. Baik, monopoli ini berbeda dengan pasar monopolistik ya. Kalau pasar monopolistik itu kan dia pasar yang menguasai, yang menguasai itu cuma satu produsen saja gitu ya. Itu itu beda kasus ya. Kalau di kita mungkin kayak PLN ya. PLN listrik negara dan listrik ya, menguasai cuma satu perusahaan saja gitu ya. Kalau itu jadi terserah mau naikin mau merendahkan, tapi ya seyogianya ya, kalaupun tidak ada pesaing, seyogianya memberikan harga yang pas ya untuk masyarakat ya. Baik, ini terkait dengan ihtikar itu, monopoli atau manipulasi dalam penawaran ya, manipulasi dalam penawaran. Jadi penawarannya sedikit dan masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan, akhirnya
eh, terjadinya kelonjakan harga. Ya. Ya, jadi ini manipulasi penawaran ya, manipulasi penawaran. Nanti ada manipulasi permintaan, ya. Ada juga sama tujuannya untuk menaikkan harga atau membuat barang yang tadinya mungkin biasa aja menjadi luar biasa gitu. Ya. Nah, itu juga praktik seperti itu juga haram. Ya, manipulasi penawaran ataupun manipulasi permintaan itu sama-sama tindakannya haram. Ya. Walaupun sah, jual belinya sah, tapi tindakannya itu haram dan berdosa. Dan seandainya undang-undang mengatur itu, maka dia berarti bisa dihukum gitu ya. Gitu. Dan wajib dihukum sebenarnya orang kayak gitu yang bertindak seperti itu. Baik, kemudian wasaumun ala saum. Wasaumun ala saum. Nah, tindakan yang haram juga dilakukan adalah penawaran di atas penawaran. Penawaran di atas penawaran. Itu tidak boleh. Kapan tidak boleh? Ba'da taqarruri tsamanin, setelah sudah deal harganya. Kalau sudah deal harga ini nggak boleh ada penawaran lain, ya. Ba'da taqarruri tsaman bitaradi bihi. Sudah deal harga, sudah sama-sama ridho, tiba-tiba ada penawaran dan penawarannya lebih lebih tinggi lagi. Nah, si penjual karena dia nawarin lebih tinggi lagi nih. Ya udah saya menjual ke dia. Tindakan ini sah tapi haram, ya. Sah tapi apa? Haram. Wa in fahusha naqsu tsamani 'anil qimati linnahyi anhu. Ya. Walaupun eh, perbedaan pengurangan harganya ini sangat signifikan, ya. Fahusya signifikan, naksud saman pengurangan harga, anil qimah dari harga yang sudah ditawarkan oleh eh, pembeli pertama, tetap nggak boleh, ya. Linnahi anhu, karena ada larangan, ya. Wahwa an yazida ala akhara fi thamani ma yuridu syira'ahu, yaitu menambahkan atas penawaran orang lain, ya, di harga yang mau dibeli. Au yukhrij lahu arkhasa minhu, atau dia menawarkan yang lebih murah. Ini juga sama, tidak boleh, ya. Atau dia mengeluarkan yang lebih murah dari itu. Au yuratibal malika fi istirdadihi liyashtariyahu biagla, atau dia coba apa, merayu, ya, pemilik barang untuk dia mengembalikan barang tersebut supaya nanti dibeli dengan yang lebih mahal, ya. Nah, ini berbeda dengan muzayadah, ya, atau apa namanya, lelang, ya. Muzayadah itu beda, ya. Kalau lelang itu kenapa boleh? Karena harga belum ditetapkan, ya. Harga belum ditetapkan. Yang tidak boleh adalah ketika harga sudah ditetapkan, kemudian ada penawaran baru. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Wa tahrimuhu ba'dal bai'i wa qabla luzumihi li baqa'il khiyari asyaddu, ya. Wa tahrimuhu eh ba'dal bai'i, ini maksudnya wa tahrimuhu asyaddu, ya. Ini asyadnya ini sebagai khobarnya sebenarnya. Dan lebih-lebih haram, maksudnya gitu, ya. Biar nggak rancu ini. Wa tahrimuhu asyad, ya.
dan lebih-lebih haram kapan? Ba'dal bai'i. Kalau misalkan jual belinya sudah terjadi. Wa qabla luzumihi dan eh, belum belum apa tuh? Belum mengikat. Jadi jual beli sudah terjadi tapi belum mengikat. Contohnya apa? Belum mengikat yaitu ketika masih dalam satu majelis. Kan kalau dalam satu majelis ada yang namanya khiyar majelis. Khiyar majelis atau pilihan untuk melanjutkan jual beli atau tidak gitu ya. Khiyar majelis namanya. Jual belinya sudah apa namanya? Sudah terjadi. Tapi karena masih dalam satu majelis, maka ada namanya khiyar, pilihan. Ya, barangkali dia menyesal sudah menyesal kan sudah membeli itu gitu kan atau apa gitu kan. Nah, itu ada kesempatan, masih ada satu kesempatan lagi untuk membatalkan. Karena kalau sudah sama-sama tafaruk, sudah sama-sama berpisah, tidak ada kesempatan untuk membatalkan lagi, ya. Nah, jadi eh, lebih-lebih haram lagi jika penawaran ini datang setelah terjadinya jual beli dan belum mengikat ketika apa libako il khiyar karena masih ada khiyar itu khiyar majelis, ya, itu khiyar majelis. Nah, itu lebih asyad, lebih lebih haram, ya, lebih haram. Kenapa? Li'anal idza'a huna akthar. Karena aspek mengganggunya ini apa? Sangat besar, sangat banyak gitu kan. Dan ini dapat menyebabkan apa? Hilangnya persaudaraan di antara umat umat Islam, ya. Makanya diharamkan. Kalau sudah memang sudah terjadi akad atau bahkan misalkan belum terjadi tapi misalkan saling tawar menawar, udah deal nih, tinggal bayar nih si pembelinya. Tiba-tiba ada penawaran, udahlah, saya butuh ini, saya bayar deh lebih besar lagi. Itu tidak boleh, ya. Ini seperti khidbah aja, ya. Khidbah kan juga seperti itu. Kalau sudah di khidbah nggak boleh di khidbah sama orang, ya. Sama. Baik, kemudian wanajashun. Nah, ini manipulasi dalam permintaan. Ya, wanajash, baik najash. Ya. Wanajashun dan juga haram jual beli najas. Apa itu jual beli najas? Itu salah satu tindakan manipulasi permintaan, ya. Yaitu dibuat seolah-olah permintaan itu banyak sehingga menaikkan permintaan terhadap barang tersebut. Nanti jadi harga barangnya yang harusnya sekian karena permintaan ini apa seakan-akan banyak, ya. Akhirnya apa? Akhirnya harganya melambung tinggi padahal harganya nggak segitu-gitu amat gitu, ya. Tapi jadi karena permintaannya ini seolah-olah banyak, ya kan, harganya pun jadi meningkat drastis. Bayar aja sih banyak, ya. Atau misalkan contohnya yang seharusnya hak barang itu kualitasnya biasa aja gitu kan. Dibuatlah komentar-komentar yang manipulatif. Kalau sekarang kan di marketplace mungkin kita mengacu sebagai pembeli ke komentar, ya, atau ke jumlah penjualan gitu kan. Nah, jumlah penjualan itu saya nggak tahu apakah bisa dimanipulasi atau enggak, tapi kalau seandainya terjadi manipulasi di situ berarti itu termasuk bait najas, ya. Jadi seakan kita liugri supaya menipu pembeli yang lain yang nggak tahu untuk membeli barang tersebut. Padahal kalau barang itu asli barangnya nggak laku, barangnya kualitasnya rendah gitu. Tapi karena ada manipulasi pembelian gitu kan, kemudian juga ada manipulasi dalam komentar gitu, ya, review gitu kan, manipulasi dalam review, banyak nih yang review, padahal barangnya biasa aja. Nah, ini akhirnya membuat orang yang lain tadi yang tidak tidak tertarik menjadi tertarik untuk membeli. Padahal dia mau beli di toko lain. Gara-gara
ada tindakan manipulatif seperti ini, dia akhirnya berpaling ke sini. Padahal isinya itu komentarnya manipulatif semua. Reviewnya semuanya manipulatif, pembeliannya juga manipulatif, gitu. Ya, karena ini ada manipulatif dalam permintaan, ya, membuat harga itu melambung tinggi. Nah, ini haram, ya. Tapi kalau terjadi jual belinya sah, tapi berdosa orang yang melakukan itu. Ya. Linahyanhu karena ada larangan wala tanajashu, ya. Wala tanajashu dan janganlah kalian berbuat najas. Walilidza dan karena ada gangguan di situ, ya, membuat orang yang tadinya tidak tertarik dengan barang itu membuat orang jadi tertarik. Makanya kalau kita melakukan marketing, ya marketing yang sewajarnya gitu, ya. Jangan ada tindakan manipulatif di situ. Membeli, tadi, ya, beli apa namanya, orang, ya, menyewa orang gitu kan untuk berkomentar positif, ya, kemudian juga menyewa orang untuk melakukan pembelian tapi pembelian yang manipulatif, gitu. Ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Lil ida karena ada gangguan di situ. Wa huwa an yazida fi tsaman la li raghbatihi bal yakhda'a ghairahu. Tindakan itu adalah yaitu menambahkan harga bukan karena keinginannya, kan tapi apa? Bal yakhda'a ghairahu, tapi untuk menipu orang lain. Nah, salah satu juga tindakan najas ini goreng-menggoreng saham, ya. Sama. Ketika ada saham naik, ya, secara drastis, secara tidak alami, padahal sahamnya tadinya, ya, ini eh, nggak dilirik gitu sama sama pembeli gitu, ya. Tapi tiba-tiba naik signifikan, mahal gitu kan, orang jadi eh, berlomba-lomba untuk membeli itu. Nah, itu sama. Goreng-menggoreng saham ini juga memang itu tindakan manipulasi dari apa, mereka bersepakat gitu, ya, untuk melakukan tindakan itu supaya orang-orang pada membeli itu. Nah, ketika orang yang nggak tahu nih dia membeli saham itu, udah semuanya pada bergerombol untuk menjual. Nah, akhirnya dijual dengan murah, rugi lah orang itu. Ya. Baik, kemudian wa in kanat ziyadatu fi mali mahjurin alaihi walau inda naqsil qimah al aujah. Walaupun penambahan itu, ya, dari harta orang yang sedang eh, apa, dilarang gitu, ya, untuk melakukan transaksi. Walau inda naqsil qimati alal aujah, walaupun ketika sedang apa, turunnya harga, ya, menurut pendapat yang rojih. Baik, wala khiyar walil mushtari in ghubina fihi wa in wata al bai'u najisha li tafritil mushtari haitsu lam yata'ammal wa yas'al. Dan tidak ada pilihan bagi pembeli kalau itu terjadi walaupun dia merasa dirugikan, in ghubina fihi. In ghubina fihi, ya. Jadi tidak ada pilihan karena tadi sudah sah, ya, sebenarnya akadnya sudah sah, dan misalkan sudah keluar dari majelis, ya, ya sudah tidak ada pilihan lagi, ya, sudah tidak pilihan lagi inuhu binafihi, kalaupun dia eh apa, merasa dirugikan, ya, dengan terjadinya goben lah, goben fahish, ya, ada kerugian yang signifikan di situ. Wa in wata al bai'un najisha, walaupun penjual dengan najisnya ini, dengan yang melakukan manipulasi ini, manipulasi permintaan ini misalkan sama-sama sudah sepakat gitu. Nah, kenapa tidak ada pilihan di tafritil mushtari? Karena keteledoran si pembeli, haitsu lam yata'ammal, karena dia tidak mengcross check WSL dan tidak bertanya, ya. Ya, ini kan di hadapan kan, jadi ada hukum itu ada dua, ya, kodoan dan dianatan. Secara peradilan duniawi, ya, ini tidak bisa dituntut karena terjadinya akad ini kan
berdasarkan sukarela gitu kan, sukarela. Walaupun di situ tadi ada manipulasi, tapi manipulatif ini dia tidak bisa membuktikan, bisa dibuktikan apa enggak kan sulit untuk membuktikan manipulatif ini gitu kan. Dia harus dengan bukti-bukti yang valid dan dibuktikan di depan hakim kan gitu ya. Tapi ya kalau secara dianatan, secara akhirat, nah ini nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Ya insya Allah ya keadilan itu akan berpihak kepada orang yang dirugikan kan gitu. Ya, karena larangan sudah jelas la tanajasyu, janganlah kalian berbuat najas. Kalau memang nanti dia ada merasa dirugikan di situ dan dia tidak ridho, ya nanti bisa menuntutnya di akhirat gitu ya. Kalau secara kodoan atau secara peradilan dunia itu tidak bisa dituntut, maka ya dia menuntutnya nanti kelak di akhirat. Ya, baik. Wa madhu sil'ati liyuraghiba fiha bil kadhibi kan najash ya, dan nah ini juga sama tadi ya, komentar-komentar yang manipulatif juga sama, yang bohong gitu ya, memuji barang untuk mm, apa me- memotivasi orang gitu kan untuk membeli barang tersebut bil kadhibi, dengan kebohongan. Nah, nih kalau memuji tapi nggak bohong ya nggak jadi masalah. Review tapi beneran kualitas barangnya sesuai dengan yang dia review, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia review tapi kualitas barangnya itu jauh dari apa yang dia review, hmm, hati-hati ya. Itu hukumnya juga sama kayak najas ya, sama ya. Baik, wa syartut tahrimi fil kul ilmun nahi hatta fin najasyi, dan syarat apa namanya semua perbuatan ini haram adalah dia mengetahui larangan tersebut ya. Dia mengetahui larangan tersebut. Hatta fin najasyi, walaupun itu juga dalam perbuatan najas. Artinya kalau misalkan dia tidak tahu hukumnya haram atau tidak, maka dia di hadapan Allah ya, di hadapan Allah dia tidak berdosa. Ya, tadi dia Nathan. Tapi kalau kodoan, nah kalau memang ada tindakan manipulatif dan memang itu sudah diatur oleh undang-undang ya, sudah diatur oleh undang-undang, bisa dihukum di situ, maka itu dibolehkan untuk dituntut di situ ya. Apalagi kalau undang-undang kan ketika itu sudah apa sudah diumumkan, sudah ditetapkan dan diumumkan, maka tidak ada celah lagi bagi yang tidak mengetahui bahwa saya tidak mengetahui undang-undang tersebut, gitu kan. Prinsipnya kan gitu. Ya. Di Islam juga sama, ya. Secara fikih, kalau hukum tersebut sudah ditetapkan, ya, kemudian ada orang yang mengklaim bahwa saya tidak mengetahui hukum tersebut, dan dia padahal dia hidup di tengah-tengah umat Islam yang sudah ditetapkan hukum tersebut, maka dia tidak bisa berkilah dengan alasan saya tidak mengetahui, ya, karena sudah diumumkan, ya, dan dia tinggal di antara di tengah-tengah umat umat Islam. Makanya kan al-uzru bil jahli ini sudah sering disinggung. Dia boleh dapat keringanan atas kebodohannya dua perkara, yaitu ketika dia tinggal jauh dari ulama, yang kedua adalah dia baru masuk Islam, yang gitu. Ya, kalau dia tidak memenuhi dua syarat ini, dia tidak bisa mendapatkan keringanan atas kebodohannya. Nah, ya mungkin kalau ini secara dianatan, ya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah akan apa namanya menghukumi ya secara adil. Kalau misalkan dia tidak mengetahui ya, insya Allah itu tidak mendapatkan hukuman nanti kelak di akhirat. Nah, tapi kalau untuk di dunia, kan prinsipnya tadi kalau sudah ditetapkan dan sudah diumumkan, ya, apalagi dia tinggal di tengah-tengah
eh, apa masyarakat atau di wilayah hukum lah, dia hidup dia tinggal di wilayah hukum, nah itu tidak bisa menjadi alasan. Sama ya, di dalam Islam juga sama. Kalau dia tinggal di wilayah hukum yaitu di tengah-tengah para ulama, ya, dan juga dia sudah lama masuk Islamnya, bukan Islam yang baru gitu. Nah, ini tidak menjadi alasan di mata hukum, ya. Jadi disebutkan la athara lil jahli fi haqqi man huwa baina adhhuril muslimin bi khususi tahrimin najasi wa nahwi. Jadi tidak ada efek bagi ketidaktahuannya bagi mereka yang tinggal di tengah-tengah umat Islam, khususnya dalam perkara haramnya najas dan juga yang lainnya. Waqad asyara Subuki, dan Imam As-Subuki telah mengisyaratkan bahwa yang nggak tahu keharaman ini itu la itsma alaihi indallah, tidaklah berdosa di hadapan Allah gitu. Jadi tidak berdosa di hadapan Allah, ya, bukan di mata hukum, ya. Wa amma binisbati lil hukmi adh-dhahir, adapun di mata hukum, di mata peradilan dunia, ya, indal lil qudah, ya, famashtahara tahrimuhu la yahtaj ila i'tirafi muta'atihi bil ilmi. Maka kalau hukumnya ini sudah masyhur, ya, keharaman ini sudah masyhur, la yahtaj ila i'tirafi muta'atihi bil ilmi, maka tidak butuh pengakuan orang yang melakukan itu apakah dia sudah tahu atau tidak tahu gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi beda antara kodoan, hukum peradilan dunia, wadianatan, dan juga hukum nanti kelak di akhirat. Ya, karena kalau di dunia kan kita berdasarkan bagaimana undang-undangnya dan bagaimana perlakuan dia kan gitu. Eh, tapi kalau dianatan kan ini Allah lebih tahu lah, ya, bagaimana si pelaku itu apakah dia tahu atau tidak. Baik, wa yasihul bai'u ma'at tahrim fi hadhil mawadhi', dan sah transaksi jual beli ini tapi disertai dengan keharaman di hadhil mawadhi' di dalam perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan. Jadi jual belinya sah tapi itu haram, ya. Sah artinya sudah berpindah kepemilikan, ya. Halal dia menggunakan barang-barang tersebut, tapi ketika dia melakukan itu, ya, berakad dan melakukan itu tadi, nah, eh, dia berdosa di sisi itunya, ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Baik, saya kira cukup ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah, subhanakallah, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.